Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan keajaiban, kuasa dan kemuliaan, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami, Tuhan sudah menolong kami sehingga kami dapat melalui semuanya. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami. Berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Tertulis demikian. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalani hidup ini selalu dengan bersyukur dan bersukacita. Karena Tuhan itu sangat baik dan penuh kemurahan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat ini, bersyukurlah selalu dan pujilah Tuhan. Dalam ayat ini saudara kita membaca bahwa suku Lewi tidak memperoleh bagian tanah sebagaimana suku-suku Israel lainnya. Mereka tidak mempunyai bagian milik pusaka. Disebutkan bahwa Tuhanlah milik pusakanya. Kalau kita merenungkan dengan baik perkataan firman Tuhan ini, sebenarnya ayat ini berbicara dan berlaku untuk kita semua. Lewi adalah suku yang ditetapkan dan dikuduskan untuk melayani Tuhan. Secara rohani ini berbicara tentang kita semua, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh kuasa darah Kristus, supaya kita hidup bagi Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan, dan secara khusus yang begitu luar biasa adalah Tuhan juga adalah kepunyaan kita. Selaras dengan perkataan firman Tuhan dalam Ulangan 10 ayat 9 ini. Jadi bukan hanya milik orang Lewi saja secara lahiriah, tapi Tuhan adalah milik pusaka kita semua sebagai orang-orang yang percaya dan yang mengasihinya. Di dunia ini saudara, ada banyak tanah yang dijual dan mungkin sebagian dari kita bisa membelinya serta membangun rumah atau gedung di atasnya. Tapi sebenarnya tidak ada tanah dan harta milik yang bisa kita bawa. Semuanya akan kita tinggalkan dan pada akhirnya cepat atau lambat, kita akan menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang benar-benar menjadi milik pusaka kita. Jangan sampai saudara kita terlalu lama baru menyadari akan hal ini. Sekarang ini sadarilah bahwa Tuhan adalah milik pusaka kita. Terlalu sering hati kita terikat dengan tanah dan harta benda di bumi ini, tanpa mengerti bahwa Tuhanlah pemilik dari segala-galanya. Dan tanpa menyadari bahwa semuanya itu akan kita tinggalkan. Sadarkah kita bahwa kita semua adalah orang asing di dunia ini? Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat yang ke-19, Aku ini orang asing di dunia. Saudara dan saya adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Kita semua cuma lewat saja. Kita adalah bagaikan musafir yang sedang berjalan dalam proses kehidupan di dunia ini. Tidak ada yang kekal dan abadi di dunia. Semua yang kita lihat akan lenyap, dan Tuhanlah yang selalu menjadi milik bagian kita selama-lamanya. Mazmur 73 ayat 25-26 berkata, Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis bernama A.W. Tozer dalam bukunya yang berjudul The Pursuit of God menuliskan bahwa orang-orang yang memiliki Tuhan sebagai milik pusakanya
memiliki segalanya di dalam Dia. Harta dunia tidak akan menjadi fokusnya dan bukan sumber kebahagiaannya. Jika ia diizinkan untuk memilikinya, maka ia tidak akan lupa diri dan melupakan Tuhan. Jika ia harus merelakan harta dunianya satu demi satu, ia tidak akan merasa kehilangan karena ia memiliki sumber dari segalanya di dalam Tuhan yang memberikan kebahagiaan, kesukaan, dan kepuasan sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari dan alami secara nyata dan pribadi akan kebenaran ini. Tuhan adalah milik pusaka kita, dan itu sebabnya ada 3 hal sebagai implikasinya. Yang pertama, fokus hidup kita adalah Tuhan. Dalam segala profesi dan tugas kita di bumi ini, fokuskan untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kebahagiaan kita adalah Tuhan. Kita akan senantiasa bersuka cita karena Tuhan dalam keadaan apapun juga. Dan yang ketiga, tujuan hidup kita adalah Tuhan. Tanggalkan segala keakuan dan obsesi pribadi kita. Hidup kita punya tujuan yang luhur dan yang kekal. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah dan bersuka cita selalu, sebab Tuhan adalah milik kita sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik bagi kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang telah mengisi hidup kami dan mengajarkan kami serta membuka mata rohani kami untuk menyadari bahwa Engkaulah milik pusaka kami selama-lamanya. Dan oleh karena itu, fokus kami hanyalah Engkau Tuhan. Kebahagiaan kami adalah di dalam Tuhan, dan tujuan hidup kami adalah Engkau saja ya Tuhan. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, agar kami hidup senantiasa dalam jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Kami berjalan dalam kebenaran-Mu dan terus melangkah dalam kekudusan panggilan-Mu. Kami perlu bimbingan-Mu ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami di bumi ini. Penuhi hati kami dengan sukacita yang daripada-Mu. Kami mau jalani hidup kami ini dengan ucapan syukur dan kebahagiaan, sorak-sorai karena Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Di sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berkati kami, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa buat yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam persoalan apapun masalah pergumulan mereka. Kami berdoa agar Tuhan, Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan jalan keluar Tuhan nyatakan. Pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang layak dan patut disembah. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.